Baik, Bapak dan Ibu, kita kembali ke kuisis. Kita sekarang melanjutkan tentang latihan. Pertama, kita harus klik Google Chrome-nya. Kemudian cari kuisis.com. Kemudian enter. Ini adalah halaman awal dari kuisis seperti yang saya jelaskan tadi di bagian sebelumnya. Kemudian kalau Bapak dan Ibu belum pernah masuk ke kuisis, makanya kita harus daftar dulu. Kalau sudah langsung aja gabung ke game. Misalnya kita belum pernah, makanya kita belum harus mendaftar dulu. Klik daftar, Bapak dan Ibu. Kemudian keluar ini adalah salah satu yang bisa digunakan untuk masuk ke dalam kuisis. Ya, ada dua pilihan. Yang pertama adalah dengan menggunakan Google, kemudian daftar dengan email. Kita paling gampang menggunakan Google, ya. Oke, tunggu sebentar. Kemudian muncul ini, pilih salah satunya yang digunakan. Saya punya 3 akun di Google, di Gmail. Makanya saya pilih salah satunya, yaitu ini, yang ketiga. Kemudian lihat tampilan berikut. Nah, tampilan ini udah artinya kita sudah siap untuk membuat kuis. Coba kita lihat menu-menunya. Ini adalah temukan kuis, artinya kita bisa melihat kuis-kuis yang kita buat atau kuis-kuis yang telah dibuat orang lain, kemudian membuat kuis baru. Ini menu-menu yang ke bawah ini, misalnya kuisku. Ini kuis-kuis yang telah kita buat akan tersimpan di sini. Kemudian ini hasilnya. Ini kalau kita membuat kelas seperti Google Classroom, koleksinya ini meme dan sebagainya. Ini, nah, di layar ini ada apa yang akan kamu ajarkan hari ini. Kita bisa mencari sesuatu, misalnya saya akan mencari matematika SD. Ini artinya kita akan mencari soal yang telah dibuat oleh orang, kemudian kita ingin melihatnya. Enter. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ini adalah soal-soal yang sudah dibuat oleh orang, banyak sekali Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memakai saja, ya. Contohnya ini tryout. Ini ya. Ini sudah ada soal, kita tinggal coba kita lihat yang di kanan, ada 20 pertanyaan. Kalau ini kita tinggal simpan aja, kita yang miliki, ya. Itu enaknya kita bekerja di kuisis, ya. Seperti itu. Kalau kita menginginkan mainkan salah satu item juga bisa, ya. Nanti kita simulasikan Bapak dan Ibu. Baik, kita kembali. Nah, seperti ini. Coba kita akan tampilannya, kuis-kuisnya, kuis-kuis yang telah dibuat orang itu ini. Banyak sekali. Banyak, kita bisa pakai salah satu untuk di topik-topik pembelajaran kita. Nah, sekarang intinya kita bagaimana membuat soal yang baru. Misalnya saya klik ini, buat kuis baru. Nama kuisnya adalah, tulis nama kuisnya di sini, misalnya ulangan matematika, ulangan harian 2, harian 2 matematika. Ini pilih subjek yang relevan, ini sebagai pelengkap saja. Kemudian selanjutnya kita tunggu. Nah, papan ini, layar ini sudah siap digunakan untuk membuat soal, ya Bapak dan Ibu. Ada, kalau ingin pertanyaan baru, kita klik ini, kemudian pilihan ganda dan sebagainya, kita menggunakan pilih salah satu ini. Teleport ini artinya kita mengimport soal-soal yang telah digunakan oleh orang lain.
Ini di gambar ini kita bisa menambahkan supaya indah kelihatannya, kita bisa menambahkan foto ya. Misalnya kita menambahkan yang mana kita ingin tambahkan, kita akan tambahkan di sini ya. Ini akan muncul. Ini gunakan dari kelas berapa, 1 sampai kelas berapa. Ini untuk siapa? Untuk semua. Itu tunggu sebentar. Nah, ini tampak sekarang ada gambar di sini, gambar saya serta saya input di sini sehingga lebih indah kelihatannya. Coba kita membuat pertanyaan baru ya. Kita pilihannya pilihan ganda. Contohnya ini layar Bapak dan Ibu tempat kita membuat soal. Ini tulis pertanyaan. Kemudian kalau pertanyaannya menggunakan rumus matematika, misalnya equation, kita bisa ngambil di sini. Kalau dulu kan hanya berupa gambar kita import ke sini. Begitu pula di pilihan-pilihan yang lainnya. Coba kita coba. So, misalnya 2 kali 5 sama dengan titik-titik-titik. Di kanan juga tampak Bapak dan Ibu 2 kali 5 persis sama dengan yang kita. Kemudian optionnya kita tulis misalnya 10, 15, 20, 25. Nah, ketika kita ingin menambahkan option, kita klik di bawahnya, bisa tambahkan option. Karena di SD cukup 4 atau 3 saja, kita ini hapus. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian coba lihat di kanan juga seperti ini. Ini tampilannya nanti di layar HP anak-anak atau komputer anak-anak ya. Ini ada waktu, pengaturan waktunya ada, bisa kita pilih berapa detik kita inginkan atau menit. Silahkan Bapak dan Ibu, semakin sulit soal itu semakin banyak waktu yang diberikan kepada anak-anak ya. Kemudian kita untuk latihan ini kita tetapkan 30 detik. Coba kita simpan dulu. Nah, kenapa ada tulisan correct option? Karena merah tadi, karena apa? Kita tidak mengisi kunci jawaban Bapak dan Ibu. Jadi ingat, kalau terdapat nanti perintah seperti kita harus nambah kunci jawaban ya. Seperti itu, kita isi kunci jawaban yang hijau ini adalah kunci jawaban. Kemudian kita simpan. Inilah soal kita yang kita buat tadi. Yang hijau ini adalah kunci jawaban, yang merah ini merupakan pengecoh-pengecoh. Itu Bapak dan Ibu, kita sudah punya satu soal. Kalau kita menginginkan soal yang lain, tambah lagi, misalnya pilihan yang sama. Misalnya kita menginginkan sebuah soal matematika. Contohnya, sebuah persegi panjang memiliki panjang 8 meter dan lebar 10 meter. Tentukan luas daerah bangun tersebut. Ini Bapak dan Ibu, soal matematika yang sangat sederhana karena simulasi. Nah, ini kita ingin menginginkan jawabannya, pilihan optionnya ada meter persegi. Untuk itu kita memerlukan penulisan ini Bapak dan Ibu. Misalnya jawabannya adalah 16 meter persegi. Nah, kemudian 18 meter persegi, kemudian 30 meter persegi, kemudian 80 meter persegi.
Nah, inilah soal kita Bapak dan Ibu. Ingat, sebelum kita simpan, soal kita harus berisi kunci jawaban. Klik kunci jawabannya, itu Bapak dan Ibu. Kemudian waktunya tetap, kemudian kita simpan. Nah, itu Bapak dan Ibu, kita sudah punya dua soal. Coba kita sekarang telepon. Kita menginginkan menambahkan dengan kuis yang ada di orang lain ya. Misalnya kita ini ambil satu, kemudian kita inginkan yang lain lagi. Kita menginginkan misalnya ini. Oke. Berarti kita sekarang sudah punya soal ya, lumayan banyak ya, soal kita Bapak dan Ibu setelah kita membuat tadi ya, soalnya kita telah buat tadi. Ini setelah kita ngimport dari soal-soal yang lain. Oke, kita cukup segitu nulis soalnya. Kita kembali ya. Ini soal-soal yang kita buat tadi Bapak dan Ibu, ulangan harian 2 matematika. Sekarang tinggal bagaimana Bapak dan Ibu akan mencoba bermainnya. Ada 3 pilihan, main langsung, jadikan PR, latihan. Kita langsung aja, baik Bapak dan Ibu, kita main langsung. Klik. Nah, coba lihat di ulangan ini, soal ini akan dimainkan. Bapak dan Ibu, pilihan mode bermainnya adalah ada yang tim, bisa seperti di Kahoot, Bapak dan Ibu bisa berkelompok, bisa ujian. Coba kita bermain klasik saja Bapak dan Ibu. Kita pilih, tidak tugas untuk setiap kelas, kita pilih ini, tidak ada Bapak dan Ibu, kita dalam kelas. Kemudian pengaturannya, berapa kali mulai dapat mengerjakan kuis, kita hanya sekali saja gitu. Misalnya siswa akan yang dibutuhkan untuk masuk untuk upaya batas untuk permainan ini saja. Siswa hanya dapat menggunakan nama kuisis. Ya, tampilkan kepada siswa jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan. Oke. Kita karena ini kita matikan saja karena hanya sekali. Kita matikan saja. Kemudian siswa mendapat ini pengaturannya, siswa mendapatkan poin bonus. Oke, siswa waktu menghitung mundur kelihatan. Kemudian tunjukkan papan peringkat, diacak dan sebagainya. Oke. Sudah, kita lanjut. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, game kita sudah siap dipakai. Ketika nanti anak-anak masuk ke dalam kuisis, dia harus mengetik kode game ini. Mari kita coba Bapak dan Ibu. Kita coba dulu, saya perkecil. Ini saya taruh di kiri. Kemudian kita buka kelas yang lain. Misalnya join. Anak-anak kita membuka dengan join. Ya, ini misalnya ini anak ke-1, ini milik guru. Bapak dan Ibu, ini tampilannya. Jadi ini tampilannya. Anak-anak tinggal memilih gabung game Bapak dan Ibu. Coba gabung game, kita pilih seperti itu.
Jadi di sebelah kiri ini adalah guru, sedangkan sebelah kanan adalah siswa. Ini ada masukkan kode permainan 170899 ya, gabung. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau kita mulai game di sini oleh guru belum tentu, karena ini belum, makanya kita klik mulai. Nah, sini juga mulai sama sekali. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini dashboard gurunya, ini siswa garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada lingkaran diamankan dengan tekannya tali mesin. Oke, kita jawab acak aja. Bapak dan Ibu, garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan lalu titik pusat disebut dengan, sembarang aja jawab. Pas lingkaran yang jadi 10 adalah ya, kita simulasikan aja ini ya. Coba lagi yang salah dikasih kesempatan diameter. Oke Bapak dan Ibu, nih karena hanya bermain tunggal ya, yang dapat juara adalah ini. Jadi Bapak dan Ibu, itu permainan di dalam kuis. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu lakukan. Coba kembali sekarang melihat keadaan di gurunya. Nah, seperti ini di gurunya tadi. Oke, dia aja sendiri. Nah, ini. Kemudian untuk melihat hasilnya, ini Bapak Ibu, pertanyaan 1, pertanyaan 2, 3, 4, 5, 100% benar, ini salah, ketiga. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa melihat unduh hasil Bapak dan Ibu. Ini hasilnya, kita download. Kemudian kita lihat di download. Jadi ini Bapak dan Ibu hasilnya, rekapnya di Excel kita bisa lihat. Kemudian siapa aja, ini. Jadi begitu Bapak dan Ibu, hasilnya sangat mudah sekali. Mudah-mudahan bisa dilakukan dengan baik. Silahkan mencoba. Kemudian kita coba terus-menerus secara perlahan-lahan, pasti kita bisa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain.